tahun 223 di negara Yan. Negara Dongying terhadap negara Yan melancarkan serangan gas beracun. Setelah gas beracun itu dilepaskan, langsung menyebar ke seluruh negeri. Bencana besar telah tiba, semua makhluk hidup sangat menderita. Negara Yan dalam keadaan kritis. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu benar-benar sudah memutuskan ini? Mengorbankan diriku sendiri dapat memberikan kesempatan hidup bagi jutaan orang. Hal ini sangat layak dilakukan. Yang mulia, Anda adalah Dewi Kayangan dari 9 langit, menguasai Istana Phoenix, dan menentukan masa depan negara Yan. Bagaimana bisa raga yang begitu mulia? Negara Yan bisa kehilangan Dewi Kayangan 9 langit, tapi tidak boleh kehilangan miliaran rakyatnya. Menjaga negara Yan sudah menjadi tanggung jawabku. Yang Xuanwu, jaga baik-baik Istana Phoenix. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Dewi Kayangan Jiwu Shuang 9 langit menerima perintah dari langit, rela melepaskan seluruh ilmuku, menyegel kesadaranku, melepaskan tulang keabadian, melalui penderitaan di dunia fana, demi menghapus wabah bencana, menukar dengan kedamaian dunia, serta ketentraman bagi rakyat. Kota Hai keluarga Qi, ibu kota timur keluarga Bai. Changlan keluarga Lu, Yanchu keluarga Yun. Aku Long Tian, mewakili seluruh rakyat di dunia. Berterima kasih kepada Dewi Kayangan atas anugerah penyelamatan ini. Sejuta prajurit Istana Phoenix siap melanjutkan tekad Dewi Kayangan untuk menjaga negara Yan, tidak akan pernah menyesal meski harus menghadapi akhir. Kami menanti kembalinya Dewi Kayangan. Kami menanti kembalinya Dewi Kayangan. 5 tahun kemudian, Dewi Kayangan 9 langit jatuh ke dunia fana, kehilangan kesadarannya, dan diadopsi oleh warga biasa. Jiang Ming, legenda Dewi Kayangan itu, kini terpuruk menjadi seorang istri bodoh yang malang. Dasar si bodoh. Beraninya kamu menjual telur palsu kepada kami. Tidak, aku tidak melakukannya. Lalu beritahu aku, mengapa telur ini berubah jadi mengecil saat dibawa pulang? Hah? Kenapa menyusut begitu? Itu tidak mungkin. Wahai si bodoh, abang melihat daganganmu juga tidak laku. Begini saja, kamu beri kami satu ciuman, dan masalah ini kita lupakan saja. Benar sekali. Tidak boleh. Aku sudah punya suami. Kali ini kamu tidak bisa menolaknya. Kemarilah. Presiden Qi, belakangan ini, operasional perusahaan berjalan dengan normal. Hanya saja, terkait sosok yang Anda cari, keberadaan penolong dengan tanda lahir bunga prem itu masih belum ada petunjuk. Siapa kamu? SST, aku bukan orang jahat. Mata-mata biadab di luar sana itu, semuanya mengincarku. Nanti aku akan memancing mereka pergi, kamu segera lari ya. Lalu bagaimana denganmu? Tenang saja, guruku bilang aku adalah titisan dewa. Aku sangat hebat. Sudah 20 tahun? Di mana sebenarnya dirimu? Dasar bodoh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kemarilah dan lihat ini, adik perempuan. Pergi dan periksalah. Apa yang kalian lakukan, hah? Aduh, orang-orang dari keluarga Qi. Cepat pergi, pergi. Nona, semua telur ini, aku beli semuanya. Jiang Ming bilang, telur-telur ini seharga 1 lembar uang merah. Jangan harap Anda bisa menipuku dengan potongan plastik ini. Ternyata dia benar-benar orang bodoh. Berikan uangnya. Tadi Anda menyelamatkanku, Anda adalah orang baik. Orang baik harus mendapatkan balasan yang baik pula. Sudah sembuh. Tuan muda besar, benar-benar sudah sembuh?
Siapa sebenarnya kamu ini? Telurnya sudah habis terjual, aku mau pulang sekarang. Gadis ini tidak sesederhana kelihatannya. Cepat selidiki dia. Bu, aku menghasilkan banyak uang hari ini. Bu, ada apa? Lihat ini. Sudah bodoh, hina pula. Di jalanan saja berani bermesraan dengan pria lain, seluruh kota Hai sudah tahu tentang ini. Menurutku, uang sebanyak yang dia bawa pulang ini, entah dari pria mana dia mendapatkannya sebagai imbalan. Wanita tak tahu malu. Tidak, aku tidak begitu. Itu karena mereka ingin merampas telur-telurku. Kamu masih berani membantah? Sepertinya kamu memang ingin dipukul ya? Anakku sudah menyelamatkan nyawamu waktu itu, bahkan sampai menikahimu, tapi kamu masih saja menggoda pria di luar. Dasar kamu memang wanita murahan. Jangan pukul lagi. Bu, berhenti memukulnya. Apa ibu tidak dengar dia berteriak? Sudah berapa kali aku bilang, sumbat mulutnya dulu baru dipukul. Dengan begitu suaranya tidak berisik. Orang bodoh tak berguna ini, memukulnya pun hanya membuang tenaga saja. Jangan berkata begitu. Resep obat kuno yang dia tulis itu telah menghasilkan banyak uang untukku. Wu Shuang, tuliskan beberapa resep lagi. Nanti suamimu ini akan memasakkan daging semur untuk memakan malam nanti. Bagaimana? Si bodoh ini masih memakai liontin giok yang bagus. Benar-benar sia-sia. Cih. Ji Wushuang. Berdasarkan data yang ada, Ji Wushuang selama ini menderita keterbelakangan mental. Setelah 5 tahun yang lalu menikah dengan penjual tanaman obat Jiangming, dia terus berjualan telur untuk membantu biaya rumah tangga. Dialah yang menyembuhkan kaki saya. Mengenai pesanan tanaman obat rumah sakit Qi, berikan saja kepada Jiangming. Anggap saja itu sebagai bentuk balas budi. Baik Pak, lalu bagaimana dengan kabar kesembuhan Anda? Tidak perlu terburu-buru. Rahasiakan dulu hal ini. Aming, kapan sebenarnya kamu akan bercerai dengan wanita bodoh itu? Ayahku sudah bilang, selama kamu menikahiku, seluruh pesanan keluarga kami akan menjadi milikmu semua. Apa itu benar? Halo? Presiden Jiang, Grup Qi ingin bekerja sama dengan kita. Apa? Cing-cing. Grup Qi bilang mau bekerja sama denganku. Ini pasti karena bantuanmu kan? Tentu saja. Jadi, Aming, kapan tepatnya kamu akan bercerai? Sekarang juga, King Ching. Kamulah wanita yang paling penting bagiku. Untuk si bodoh ini, kalian lihat saja berapa harga yang pantas untuk menjualnya. Nona muda manis. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Putraku akan segera sukses besar, jadi kamu ikut saja dengan mereka ke Myanmar Utara, pergilah untuk hidup enak di sana. Aku tidak mau pergi. Di mana Jiangming? Aku ingin mencari Jiangming. Sialan? Wanita tak tahu malu. Jangan menolak niat baik kami. Jalan. Jangan. Aku tidak mau. Jangan, aku tidak akan pergi. Aku tidak mau, tidak mau. Aku tidak akan pergi. Kamu. Ini semua salahmu. Bukan saja aku gagal menjualmu, malah aku harus membayar biaya pengobatan. Ini semua karenamu. Si bodoh yang tidak berguna, lebih baik kamu tiada saja. Cih. Presiden Jiang telah mendapatkan perhatian dari keluarga Qi. Kelak setelah menjadi orang sukses, jangan lupa untuk bantu angkat nama kami juga ya. Bukan begitu. Ini semua murni keberuntungan. Jangan rendah hati begitu. Itu adalah keluarga Qi yang menduduki peringkat teratas. Dari 4 keluarga besar di negara Yan. Siapapun yang bisa bekerja sama dengan keluarga Qi, nantinya di negara Yan, bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Menurutku, alasan Presiden Jiang disukai oleh keluarga Qi kali ini, pasti karena resep kunomu itu. Benar sekali. Presiden Jiang masih sangat muda, namun sudah bisa menuliskan resep yang bernilai $10.000 dan sudah lama hilang. Dia ini adalah jenius yang hanya muncul 1000 tahun sekali di negara Yan. Anda terlalu memuji. Putri dari keluarga-keluarga Ye, tiba.
Cing, kamu datang juga. Ini adalah orang kaya baru keluarga Ye dari selatan kota. Apa Jiang Ming menjalin hubungan dengan nona muda keluarga Ye itu? Pertama keluarga Ye, lalu sekarang keluarga Qi. Anak ini benar-benar sedang sangat beruntung ya. King Ching, saya adalah ibunya Jiang Ming. Halo Bibi, Aku dengar dari Aming, kerjasama dengan keluarga Qi kali ini adalah berkat bantuanmu. Jadi jangan panggil Bibi lagi, panggillah ibu. Ini adalah Leontin Giok milik Ji Wushuang. Dewi Sembilan Langit Ji Wushuang, demi menyelamatkan umat manusia, dia melepaskan seluruh kesaktiannya, hingga seluruh alam semesta pun terharu. Mulai hari ini, langit mengizinkan kesadaran Dewi untuk kembali, kekuatan Dewata telah mencapai puncaknya, untuk menumpas penjajah, menangkap para pengkhianat, dan mengembalikan kedamaian abadi di negara Yan. Ini adalah Leontin Giok milik Ji Wushuang. Ini adalah pusaka keluarga kami. Aku berikan kepadamu. Kerjasama kali ini sebenarnya adalah berkat jasa Ji Wushuang di acara sepenting ini. Mengapa dia tidak ada? Bukankah ini tuan muda sulung keluarga Qi? Presiden Qi, Anda sudah datang. Aku datang hanya ingin melihat apakah semua anggota keluargamu sudah berkumpul di sini. Sudah berkumpul. Semuanya sudah berkumpul. Tahukah Anda mengapa Presiden Qi memberikan pesanan itu kepada Anda? Presiden Qi, aku bisa sampai di posisi hari ini. Itu semua karena pengabdian diam-diam istriku. Aku Jiang Ming. Sama sekali bukan tipe orang yang melupakan kebaikan orang lain. Semuanya, terima kasih banyak semuanya sudah bersedia hadir di jamuan kerja samaku dengan orang terkaya kota Hai, yaitu Grup Qi. Di sini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagiku. Saat aku masih bukan siapa-siapa, dia tidak meremehkanku. Di saat-saat tersulit dalam hidupku, dialah orangnya yang selalu menemaniku. Aku dengar Jiang Ming punya istri, sepertinya dia orang bodoh, tapi katanya sih, dia sangat tulus mencintai Jiang Ming. Aku tahu itu, Jiang Ming awalnya tidak punya uang untuk sekolah, dan istri bodoh itulah yang menjual telur untuk menyekolahkannya. Ternyata dia masih tahu berterima kasih pada Ji Wushuang, berarti dia masih punya hati nurani. Memang Anda sangat baik hati, Tuan Muda. Dengan adanya kerjasama ini, Ji Wushuang tidak perlu lagi bekerja membanting tulang berjualan di pinggir jalan. Aku pernah berjanji untuk memberinya kehidupan yang berkecukupan. Sekarang, akhirnya aku berhasil melakukannya. Berikutnya, aku ingin secara resmi memperkenalkan istriku kepada kalian semua. Dia adalah Ye Qingqing. Bagaimana bisa begini? Kapan mereka mulai bersama? Kalau dia adalah istrimu, lalu aku ini siapa? Ji Wushuang, ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi. Jiang Ming, aku harap Anda memberiku penjelasan yang masuk akal. Keluarga Qi mau bekerja sama denganku. Karena Qingqing. Rencana ini jangan sampai dirusak oleh orang bodoh ini. Presiden Qi, ini semua hanya salah paham. Dia hanyalah kerabat jauhku. Dia itu kurang waras, selalu saja menempel pada putraku. Biasanya kami menahannya di rumah. Aku akan membawanya pergi sekarang. Asal kamu tahu ya, putraku akan segera menikahi putri bangsawan dari keluarga Ye. Dasar kamu orang bodoh. Jangan harap bisa merusak kebahagiaan keluarga kami. Jiang Ming, apa kamu benar-benar ingin menikahi wanita ini? Ji Wushuang, aku tahu kamu sangat mencintaiku, tapi kamu hanyalah orang bodoh. Tidak ada bandingannya dengan Ye Qingqing, putri kami yang terhormat. Jadi berhenti menggangguku. Segera pulang. Dan jual telur saja sana. Kamu dengar itu? Cepat pergi dari sini. Karena kalian merendahkan orang bodoh, maka akan kubuat kalian merasakan bagaimana rasanya diinjak oleh orang bodoh. Ayo jalan. Ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan. Ayo jalan-jalan. Waktunya jalan-jalan. Ayo anjing bodoh. Meski dia terlihat bodoh, ternyata dia tidak membiarkan dirinya ditindas. Putraku, Ji Wushuang benar-benar membuatku tersiksa. Ji Wushuang, ini bukan tempat untukmu bertingkah semena-mena. Jika aku tidak datang, kamu pasti sudah kabur dengan wanita simpanan ini.
Wanita simpanan? Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu bicarakan? Menurutku kamulah wanita tidak tahu malu itu. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dulu aku hanya merasa kasihan padanya, tidak menyangka dia malah mengejar dan menggangguku. Dia hanyalah wanita sampah yang tidak tahu malu. Benar sekali, Kak Jiangming. Kamu masih sangat muda, tapi sudah sesukses ini. Setiap wanita pasti akan jatuh cinta padamu, apalagi seorang si bodoh itu. Sudah kubilang juga apa? Presiden Jiang masih sangat muda, mana mungkin dia tertarik pada orang seperti ini? Ternyata si bodoh ini yang mencoba cari masalah. Sudah bodoh, hatinya busuk pula. Ji Wushuang, kita sekarang sudah tidak berada di tingkat yang sama lagi. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi istriku. Uang ini, anggap saja sebagai uang kompensasi untukmu. Hahaha. Jiangming, aku tidak pantas. Semua pencapaianmu sekarang ini, berkat bantuan siapa kamu mendapatkannya. Kenapa? Jangan katakan padaku, kalau kerja samaku dengan grup Ki, berhasil karena bantuan dari orang bodoh sepertimu? Apa semua ini berkat si bodoh sepertimu? Kamu... Ji Wushuang, kamu tidak mungkin berpikir bahwa dengan menjual beberapa telur itu bisa membantuku, kan? Maksudku, tentu saja bukan soal telur itu, melainkan resep obat kuno itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Diam, kamu. Bicara sembarang apa kamu ini? Semua resep obat itu kutulis sendiri. Aku, Jiangming, bisa mencapai keberhasilan hari ini adalah berkat kerja kerasku sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan si bodoh sepertimu. Seseorang. Kemari. Si bodoh ini terus meracau, seret dia keluar dari sini. Jangan ganggu kerjasamaku dengan grup Ki. Coba saja jika ada yang berani menyentuhku. Dasar sekelompok penakut. Bisa-bisanya kalian takut pada si bodoh ini. Ji Wushuang, kamulah yang memancing ini semua. Hahaha, kemarilah. Sialan, wanita tak tahu malu. Jiangming, utang budiku atas bantuanmu. Sudah kubayar tuntas. Dosa yang kau perbuat padaku, aku ingin kau membayarnya sekarang juga. Hentikan. Presiden Ki, dia berulah di pertemuan kerja sama kita. Saya hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Presiden Ki, Anda jangan pernah percaya pada kata-kata gila darinya. Saya sudah mengenalnya selama 5 tahun. Dia itu hanya seorang wanita murahan yang suka menggoda pria di luar sana. Benar sekali. Status Anda begitu berharga, jangan biarkan penjual telur ini mengotori mata Anda. Presiden Ki, kerjasama hari ini sangatlah penting. Bakat dari Jiangming sudah diakui oleh semua orang. Jangan biarkan orang sampah merusak segalanya. Benar. Semua resep kuno itu, saya sendiri yang meneliti dan menulisnya sepanjang malam. Jika saya berani membohongi Anda, biarlah saya disambar petir dan berakhir dengan tragis. Jiangming, kamu berani bersumpah sekejam itu. Sepertinya kamu memang sangat tulus. Tentu saja, aku pastinya sangat bersungguh-sungguh. Presiden Ki, lalu bagaimana dengan kerjasama kita? Mengenai kerjasama, itu bisa dilanjutkan. Tetapi, kontrak ini harus dia yang menandatanganinya. Presiden Ki, apa Anda tidak salah sangka? Ini, dia hanyalah seorang wanita bodoh. Aku rasa orang yang benar-benar bodoh adalah kalian. Kerjasama ini, sebenarnya Presiden Ki, lakukan untuk membalas budi Nonaji, bukan demi dirimu. Jiangming. Apa? Bukankah kerjasama ini terjalin karenamu? Itu kamu sendiri yang mengatakannya. Aku sama sekali tidak pernah menyetujuinya. Jiangming, apa kamu sudah melihat situasinya dengan jelas? Dasar wanita tak tahu malu. Penipu. Kamulah yang merusak hubunganku dengan Wushuang. Jiangming, kamu sendiri yang bilang ingin cerai dan menikahiku? Beraninya kamu mengatakannya. Security, cepat usir dia dari sini. Jiangming, kamu pria brengsek. Brengsek. Wushuang, aku yang salah. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa. Dilakukan setiap pria. Semua ini gara-gara wanita itu. Wanita itu yang menggodaku. Tolong maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Jiangming, kamu baru saja menampar wajahku. Ini sangat sakit. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku bersalah. Benar. Aku juga pantas dihukum. Aku pantas dihukum. Wushuang, maafkanlah kami. Kang Shuang, setiap hari kamu membiayaiku sekolah. Mendukung pekerjaanku. Semuanya aku simpan di dalam hati. Kamu tanda tangani ini ya. Setelah ini, aku akan memasakkan daging setiap hari untukmu. Bagaimana? Baiklah.
Sudah ditandatangani, sudah ditandatangani. Jiangming, senang bekerja sama denganmu. Ayo kita rayakan keberhasilan ini. Ji Wushuang, beraninya kamu mempermainkan aku? Bagus ya, dasar wanita tak tahu malu. Lihat saja, aku akan buat perhitungan denganmu. Dasar pria tidak setia, penyihir tua, kalian tidak akan bisa menangkapku. Presiden Qi, aku. Karena kontaknya sudah dihancurkan, maka kerjasama kita sampai di sini saja. Tidak. Tidak. Perilaku Jiangming sangat buruk, blokir dia dari seluruh industri. Mulai hari ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan Jiangming, berarti menjadi musuh bagi saya, keluarga Qi. Kalian semua, dengar baik-baik kan? Kami mengerti, Tuan. Presiden Qi, mohon beri saya kesempatan lagi. Aku bersedia melakukan apa saja untuk melayani Anda. Presiden Qi, berikan aku kesempatan lagi. Presiden Qi, Selamat tinggal dan tak perlu kembali lagi. Wushuang, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. 15 tahun yang lalu, Aku membantumu menyembuhkan kakimu, dan kamu membantuku membalas dendam. Kita sudah impas. Sekarang aku mau pulang dan berjualan telur saja. Pelindung Agung Istana Phoenix dari Xuan Wu menyambut kembalinya Dewi Sembilan Langit. Selamat datang kembali Dewi Sembilan Langit. Aku kembali. Hari ini, fenomena alam berubah drastis. Saya merasakan aura Sang Dewi, jadi saya segera datang ke sini. Yang mulia Dewi, kami sudah mencari Anda selama 5 tahun ini. Selama 5 tahun ini kesadaran dewataku tersembunyi. Wajar saja kalau kalian tidak bisa menemukanku. Xuan Wu. Selama 5 tahun ini, apakah negara Yan masih aman dan baik-baik saja? Dulu saat Anda mengorbankan diri demi langit, situasi selama 5 tahun ini berubah begitu cepat. Untunglah ada Istana Phoenix yang menekannya dengan kuat, sehingga 4 keluarga besar berusaha keras melindunginya. Setidaknya negara Yan masih terhitung aman. 4 keluarga besar, ternyata mereka masih cukup setia. Aura Sang Dewi telah muncul kembali di dunia. Saya tidak berani menyembunyikannya saat ini. 4 keluarga besar. Wah, sudah menyiapkan perjamuan sambutan untuk kepulangan Anda. Baiklah, sudah waktunya untuk menemui mereka. Benar, sudah saatnya kalian bertemu. Mengingat Anda dan keluarga Qi yang merupakan pemimpin dari 4 keluarga besar, masih memiliki ikatan pertunangan. Apa? Kepulangan Sang Dewi kali ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi Grazia kita. Perjamuan kepulangan ini harus dipersiapkan dengan matang. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Keluarga Qi adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Kami merasa tenang jika Brother Qi yang menangani perjamuan kepulangan ini. Old Qi, di perjamuan kepulangan kali ini, bukankah sudah waktunya membahas pertunangan Sang Dewi dengan Yanli? Sang Dewi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jika bukan karena Sovereign of Grazia sendiri yang mengatur perjodohan cucu saya dengan Sang Dewi, maka keluarga saya tidak akan mendapatkan keberuntungan sebesar ini. Qi Yanli itu hanyalah pria cacat yang tidak berguna. Apa haknya dia bisa menikahi Sang Dewi? Cuan, jaga sopan santunmu. Kakek aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Dewi Kayangan benar-benar harus menikah dengan si pincang sampah di keluarga kita ini, bukan hanya keluarga Qi yang akan dipermalukan, tapi seluruh negara Yan juga akan kehilangan muka. Lagi pula, kakak tertuaku itu, bukankah dia masih terus memikirkan untuk menyelamatkan gadis desa itu? Kalau menurutku sih, batalkan saja pertunangan ini. Pertunanganku dengan Dewi Kayangan adalah urusan kami berdua, tidak ada hubungannya dengan anak haram sepertimu. Kamu. Cukup. Sekarang kalian malah ingin saling serang? Apa kalian pikir aku sudah tiada? Kakek. Sudahlah. Aku beritahu kalian, pertunangan Dewi Kayangan ditetapkan oleh leluhur. Tidak boleh ada main-main sedikit pun. Pesta Dewi Kayangan juga tidak boleh ada kesalahan apapun. Tuan muda kedua, orang yang Anda undang sudah sampai. Tadi kamu bilang, Qi Yanli punya hubungan gelap dengan istrimu? Ini benar-benar terjadi, Tuan muda kedua Qi. Masalahnya, istri saya itu sebenarnya orang bodoh. Selera Qi Yanli itu benar-benar rendah sekali. Bagus. Sangat bagus. Sekarang aku bisa memberimu satu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan? Tentukan sendiri cara bermainnya. Saat pesta kembalinya Dewi Sembilan Langit, Qi Yanli, bersiaplah untuk melihat namamu hancur total di pesta nanti. Dulu,
Sang Dewi selalu memakai penutup wajah di depan umum. Sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Dan hari ini akhirnya kita bisa melihat kecantikannya. Kembalinya Sang Dewi, dengan memakai mahkota untuk mengumumkannya pada dunia. Bisa melihat momen ini, hidupku sudah terasa lengkap. Di mana istri bodohmu itu? Presiden Qi, sejak pertemuan kerjasama terakhir kali, wanita bodoh itu tidak bisa ditemukan. Kalau menurutku sih, pasti Qi Yanli yang menyembunyikan kekasihnya itu. Dia memelihara si bodoh itu. Tidak masalah. Asalkan hari ini kamu ada di sini, itu sudah cukup untuk membuat Qi Yanli menderita. Tuan muda keluarga-keluarga Qi tiba. Jiang Ming, mengapa kamu ada di sini? Karena tuan muda kedua Qi menghargai saya. Tentu saja saya datang. Qi Yanli, kamu hanyalah orang di keluarga-keluarga Qi yang lumpuh dan tidak disukai. Tuan muda kedua Qi kami inilah masa depan. Keluarga-keluarga Qi yang sebenarnya. Hei, jangan bicara begitu. Si Qi Yanli ini adalah tunangan Sang Dewi. Hari ini dia termasuk setengah pemeran utama. Aduh tuan muda kedua, Anda jangan bercanda. Dia hanyalah pria lumpuh tak berguna. Sang Dewi tidaklah buta. Aku beritahu ya, biarpun Sang Dewi lebih memilihku, dia tidak akan pernah memilih Qi Yanli si sampah ini. Sang Dewi tiba. Bagaimana mungkin itu dia? Menyenangkan sekali. Sungguh seru. Pesta ini benar-benar menyenangkan. Kenapa Dewi ini terlihat seperti orang bodoh? Dia ini bukan seorang Dewi. Ini adalah istriku yang bodoh. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun sebelumnya. Tak disangka dia malah mengantarkan nyawa ke sini. Wu Shuang, kenapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk menghadiri pesta ini. Aku tidak tahu bagaimana kepribadian tunangan yang belum pernah kutemui itu. Lebih baik aku berpura-pura bodoh dulu untuk mengujinya. Pesta hari ini tidak sederhana. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa melindungimu. Asisten Lee, antar Nona Ji pulang. Baik, Tuan. Hei, siapa wanita ini? Kenapa tidak diperkenalkan? Hanya seorang teman saja. Teman? Teman yang seperti apa? Apakah teman yang diajak tidur bersama? Jiang Ming, kamu. Semuanya. Coba lihat, wanita ini adalah istriku yang bodoh. Tapi Qi Yanli ini, dia memanfaatkan otak istriku yang tidak beres. Dia pun. Lancang. Tuan muda besar keluarga Qi, kami adalah orang yang sangat terhormat. Bagaimana mungkin kamu berani memfitnahnya tanpa bukti? Lihatlah, semuanya. Dia tidak hanya ingin merebut istriku, tapi juga ingin menghajarku. Lihat saja, Qi Yanli ini suka menindas orang. Dia sama sekali tidak pantas menikahi negarayan kami, Dewi yang sangat agung. Ternyata tunanganku adalah dirimu. Tidak menyangka si lumpuh Qi Yanli itu bermain sejauh ini di belakang layar. Jika hal ini sampai diketahui oleh Dewi Kayangan, dunia keluarga Qi benar-benar akan terguncang. Ternyata tunanganku adalah kamu. Jiang Ming, masalah ini menyangkut pertunangan Dewi Kayangan. Jadi jangan asal bicara. Apa kamu punya bukti? Aku. Istriku adalah buktinya. Ji Wushuang, si bodoh sepertimu ini tidak pernah berbohong. Katakanlah, pada jamuan kerjasama yang lalu, apakah Qi Yanli itu sudah berbuat tidak senonoh padamu? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan habisi si bodoh sepertimu. Cepat bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Kamu itu memang benar-benar si bodoh. Tidak ada asap tanpa api. Kakak, masalah ini menyangkut Dewi Kayangan. Aku rasa kita harus menyelidikinya sampai tuntas. Mau menyelidiki atau mau memfitnah Qi Wenchuan mengenai niat busukmu. Kurasa semua orang sudah tahu. Kalau mereka sudah tahu memang kenapa, Qi Yanli, kamu hanyalah orang lumpuh. Apa menurutmu kamu bisa menang melawanku? Berhenti. Dewi Kayangan akan segera tiba. Aku ingin lihat siapa yang berani kurang ajar. Coba saja kalau ada yang berani bersikap kurang ajar. Kakek, dia, Qi Yanli sudah jelas memiliki pertunangan dengan Dewi Kayangan. Kenapa dia malah bersikeras dengan seorang rakyat jelata yang bodoh dan terus berhubungan tidak jelas? Masalah ini berkaitan dengan Dewi Kayangan. Aku tidak berani mengabaikannya. Akan kukatakan sekali lagi, siapapun tidak boleh mengubah pertunangan Dewi Kayangan. Perjamuan akan segera dimulai. Bahas masalah lainnya nanti saja. Cepat ke sini. Bawa wanita ini pergi. Berhenti. Qi Yanli,
Apa kau benar-benar akan menghancurkan perjamuan Dewi Kayangan? Demi wanita ini? Kakek, dialah penyelamatku yang sudah aku cari selama bertahun-tahun. 15 tahun yang lalu, dialah yang menyelamatkanku dari gerombolan orang jahat itu. Apa? Kau adalah anak laki-laki dari masa lalu itu. Karena itu aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan Dewi Kayangan. Membatalkan pertunangan? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Ki berkembang dengan sangat pesat. Semua itu karena koneksi dari Dewi Kayangan. Jika pertunangan benar-benar dibatalkan, maka keluarga Ki akan... Qi Yanli, kau sendiri hanyalah seorang cacat yang sama sekali tidak berguna bagi keluarga Qi. Kau bisa bertahan hidup sampai sekarang hanya berkat pertunangan dengan Dewi Kayangan. Beraninya kau tidak tahu malu dan memutuskan hubungan dengan Dewi Kayangan. Apa kau ingin menyeret seluruh keluarga Qi kita dan hancur bersamamu? Jangan konyol, Yanli. Jika dia memang penyelamat nyawamu, maka keluarga-keluarga Ki tentu tidak akan menelantarkannya. Tapi masalah pernikahanmu dengan Dewi Kayangan sama sekali tidak boleh dibatalkan. Kakek, karena aku sudah mengatakannya, berarti aku sudah memikirkan semuanya matang-matang. Aku tidak pernah sekalipun bertemu dengan Dewi Kayangan, dan aku tidak punya perasaan padanya. Terlebih lagi, aku tidak akan mengandalkan seorang wanita untuk membangun karierku. Apapun yang terjadi, aku akan menjaga orang yang berharga bagiku. Kakek, terlepas dari apakah Ji Wushuang hilang ingatan atau tidak, aku akan tetap menikahinya sebagai istri. Dan merawatnya seumur hidup. Ada Dewi hebat, tapi kamu tidak mau menikahinya, malah bersikeras menikahi wanita gila? Kakek, saya sudah mengatakannya kepada Anda sejak lama, bahwa Qi Yanli ini tidak berguna, jika terus memanjakannya, hanya akan mempermalukan keluarga-keluarga Qi kita. Benar sekali, Tuan Qi. Siapa saja bisa Qi Yanli cari. Tapi kenapa malah mengincar istri saya yang gila itu? Saya beritahu Anda Ji Wushuang. Dia itu bukan hanya gila, tapi juga wanita hina yang suka menggoda pria. Pria cacat dengan wanita gila sebenarnya tidak masalah. Hanya saja saya khawatir, hal ini akan merusak nama baik Anda selamanya. Yanli, aku tahu kamu sangat memegang teguh janji, tetapi pertunanganmu dengan Sang Dewi sudah ditetapkan oleh Tuan Negara Yan, tidak boleh diubah sama sekali. Sejak saat dia menyelamatkanku di waktu kecil, aku hanya mengakui dia sebagai satu-satunya istriku. Keputusanku ini sudah bulat. Jika tidak bisa meredakan kemarahan Sang Dewi, aku bersedia dihukum berdasarkan aturan keluarga. Tulus dan setia, bertanggung jawab dan punya keberanian, tunanganku ini sepertinya cukup baik. Bagus, kamu minta dihukum keluarga? Kalau begitu jadilah sesuai keinginanmu. Pengawal, siapkan alat hukuman. Ini adalah harta karun pelindung keluarga Qi, cambuk penenang jiwa. Rumornya cambuk penenang jiwa. Cambukan pertama akan menghancurkan organ dalammu, 2 cambukan akan mengguncang jiwamu, dan jika cambukan ketiga diberikan, bahkan tabib dewa sekalipun akan sulit menolongnya. Apakah akan menggunakan cambuk penenang jiwa untuk menghajar Qi Yanli? Brother Qi, Anda benar-benar berniat menghabisinya. Qi Yanli. Qi Yanli. Wushuang, aku tidak apa-apa. Aku siap menerima hukuman kakek. Qi Yanli, kamu adalah cucu tertua dari keluarga Qi kami. Kamu telah mengabaikan pertunangan muliamu, bersikeras pada keinginanmu sendiri, dan tidak menghormati Dewi Kayangan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Aku melindungi orang yang kucintai. Aku tidak bersalah. Yanli, asalkan kamu mau mengakui kesalahan, aku akan menganggap seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu Dewi Kayangan datang sebentar lagi, semuanya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Aku tidak bersalah. Mengapa aku harus mengaku? Old Qi, ini sudah agak berlebihan. Yanli sudah membuat kekacauan besar. Jika tidak dihukum dengan tegas begini, kita tidak bisa meredakan amarah Dewi Kayangan. Yanli, cepat akui kesalahanmu. Setelah cambukan ketiga ini, nyawamu bisa melayang. Qi Yanli, apa kamu sadar akan kesalahanmu? Tidak. Apa kamu benar-benar ingin sampai pada tahap ini? Setelah cambukan ketiga dariku ini, hubungan antara kakek dan cucu di antara kita akan berakhir sampai di sini. Cukup. Wushuang, aku tidak apa-apa. Ini adalah urusan keluarga antara keluarga Qi dan Dewi Kayangan kami. Orang luar dilarang ikut campur. Benar sekali, meskipun Dewi Kayangan datang, hal ini pasti tidak akan dimaafkan begitu saja. Siapa bilang Dewi Kayangan belum datang? Dewa, di mana Dewi Kayangan? Akulah Dewi Sembilan Langit, Ji Wushuang. Haha. Apa? Kamu pikir karena kamu bodoh, kami semua juga bodoh? Dia itu adalah Dewi Sembilan Langit dari negara Yan yang terhormat. Mana mungkin bisa dipalsukan oleh orang bodoh sepertimu? Hadirin sekalian,
Si bodoh ini secara terang-terangan menghina Dewi. Dia harus menerima nasib yang sama seperti Qi Yanli, yaitu dihukum seberat-beratnya. Orang-orang bawa dia pergi. Bagaimana jika aku katakan mahkota di atas panggung itu adalah milikku? Dasar bodoh. Kamu benar-benar bermimpi di siang bolong. Asal kamu tahu, mahkota ini hanya mengenali tuannya, hanya Dewi yang asli, yang bisa membuatnya memancarkan cahaya suci. Jika ada orang yang berpura-pura menjadi pemiliknya, mahkota itu akan berubah menjadi senjata tajam dan menghabisimu dalam sekejap. Dasar bodoh. Silakan saja kamu coba. Jika kamu benar-benar Dewi itu, maka kami semua harus bersujud untuk menghormatimu. Tentu saja akan aku coba. Aku berhak menentukan atas barang milikku sendiri. Wu Shuang, jangan pergi ke sana. Tadi kamu sudah melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Mahkota Dewi tidak boleh disentuh sembarangan. Cepat kalian hadang dia. Hanya mengandalkan kalian saja tidak akan cukup. Bagaimana bisa dia memiliki tenaga dalam yang begitu besar? Bukannya kamu bilang padaku bahwa dia adalah orang bodoh? Ternyata dia benar-benar sang Dewi. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak, ini tidak mungkin. Jiang Ming, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kamulah yang tidak tahu cara bertobat. Yang mulia Dewi, aku yang sudah buta, aku yang tidak tahu berterima kasih. Aku salah. Mohon ampuni aku. Mohon ampuni nyawaku. Pengawal, bawa orang ini pergi dari hadapanku. Tunggu sebentar. Hanya karena sebuah mahkota? Kalian langsung mempercayai perkataannya? Perjamuan Dewi ini akulah yang mengaturnya, dan mahkota Dewi itu hanya ada satu di dunia ini. Tidak mudah untuk meminjamnya dari Istana Phoenix. Untuk menghindari kecurigaan atau kecelakaan yang tidak terduga, aku sengaja mencari orang untuk membuat tiruannya, asalkan dikenakan, maka dia akan bersinar. Jadi maksudmu, mahkota ini palsu? Itu artinya, siapapun yang memakainya, mahkota itu akan tetap menyala. Ji Wushuang, kamu orang bodoh. Beraninya berpura-pura menjadi Dewi dan mencoba menakut-nakutiku. Kamu punya nyali yang cukup besar ya? Dewi Sembilan Langit itu sangat misterius. Kita semua belum pernah melihat wajah aslinya. Tapi 5 tahun yang lalu, saat kita melihatnya dari kejauhan, aku ingat di leher Dewi Sembilan Langit melingkar sebuah liontin Phoenix. Nona, jika Anda bilang Anda adalah sang Dewi, di mana liontin Phoenix milik Anda itu? Kamu bilang kamu adalah Dewi? Kalau begitu keluarkan liontin Feng Huang milikmu dan tunjukkan pada kami semua. Gawat, liontin Feng Huang itu diambil oleh penyihir tua itu, dan sampai sekarang keberadaannya belum ditemukan. Liontin Feng Huang milikku sudah hilang. Hilang? Menurutku kamu memang tidak pernah memilikinya. Pertunanganku dengan sang Dewi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wu Shuang. Sekarang aku sudah menerima hukuman. Bukankah lelucon ini sebaiknya diakhiri saja? Awalnya hal ini memang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi siapa yang menyuruhnya berpura-pura menjadi Dewi dan menipu di depan 4 keluarga besar? Ini adalah kejahatan besar. Pengawal, bawa dia pergi. Gawat, tubuhku belum pulih sepenuhnya. Saat ini, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan dewiku. Tuan Qi, Ji Wushuang ini sudah bodoh. Berhati busuk pula, beraninya dia menipu 4 keluarga besar jika tidak memberinya hukuman berat. Ini sungguh tidak bisa diterima oleh publik. Aku tidak berbohong. Liontin itu benar-benar hilang. Masih ingin mengelak sampai saat ini? Ji Wushuang, tampaknya kamu baru akan menyesal setelah celaka, karena kamu sangat suka berbohong. Pengawal, beri dia pelajaran berat. Hentikan. Cepatlah kalian mundur sekarang. Yanli, wanita ini bukan hanya telah menggodamu, tapi dia juga berpura-pura menjadi sang Dewi. Dosanya sudah sangat berat dan tak termaafkan. Jika kamu menarik ucapanmu sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Benar, jangan lagi kamu keras kepala dan salah langkah. Qi Yanli, sampai di tahap ini, apakah kamu masih mau membelanya? Wu Shuang hanyalah orang biasa. Hanya karena merasa terancam oleh posisi sang Dewi, apakah kalian 4 keluarga besar bisa bertindak semena-mena dan menindas seorang rakyat kecil yang malang? Konyol. Sang Dewi telah berbuat banyak untuk rakyat negara Yan. Martabat sang Dewi tidak boleh diinjak-injak. Tindakanmu telah merusak nama baik keluarga Qi, dan itu merupakan penghinaan bagi negara Yan. Sudah aku katakan, dalam hidupku, hanya Wu Shuang satu-satunya wanitaku. Jika kakek merasa aku menjadi beban bagi keluarga Qi, maka posisi di keluarga Qi ini lebih baik aku lepaskan saja. Apa katamu? Keputusanku sudah bulat mengenai hal ini. Aku percaya bahwa sang Dewi yang peduli pada rakyat pasti tidak ingin melihat
Sepasang kekasih seperti kita dipisahkan. Wu Shuang, ayo kita pergi. Qian Li, tunanganmu ini tidak buruk juga. Baiklah, ayo kita pergi. Mulai sekarang, masa bodoh dengan 4 keluarga besar itu. Jika kamu melangkah keluar dari pintu itu, kamu bukan lagi cucuku. Ayo pergi. Kakek, sedari awal aku sudah bilang, Qian Li hanyalah seorang pria cacat yang tidak berguna, hanya aku yang pantas mewarisi keluarga Qi. Brother Qi, kakek. Brother Qi, apa Anda baik-baik saja? Kakek, Bagaimana keadaan Anda, Brother Qi? Apa Anda tidak apa-apa? kakek, ada apa? Brother Qi, kakek, kakek. Kakek, Jangan terpancing emosi. Jangan terpancing emosi. Qian Li, kakek jadi seperti ini, semua karena perbuatanmu. Keluarga-keluarga Qi, kami tidak menyambutmu. Segera angkat kaki dari sini. Cukup. Brother Qi sedang sakit. Bicarakan masalah lainnya nanti. Cepat panggil tabib sakti Tuan Shen untuk menolongnya. Tuan Shen, bagaimana keadaan kakekku? Tuan Besar Qi, ini sudah menjadi penyakit yang mustahil disembuhkan. Kondisi fisiknya sudah mencapai batasnya. Sepertinya dia tidak akan bertahan melewati hari ini. Kakek, Yan Li, dia ingin Anda dan gadis suci segera memenuhi janji pertunangan, juga ingin memberikan sandaran bagi keluarga-keluarga Qi. Tuan Shen, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk mengobati kakek? Kemampuanku sangat terbatas. Tuan Besar Qi sudah di luar jangkauan bantuanku. Tapi ada kabar yang beredar, gadis suci 9 langit memiliki sebuah teknik rahasia yang bisa membangkitkan orang yang hampir tiada. Mungkin itu layak dicoba. Apa? Gadis suci bisa menyelamatkannya? Hari ini seharusnya diadakan perjamuan gadis suci, tapi dia belum juga menampakkan diri di lokasi. Qian Li bersikap tidak sopan kepada gadis suci. Gadis suci pasti mendengar sesuatu, makanya dia tidak mau datang. Qian Li, kakek menjadi begini adalah gara-gara perbuatanmu. Terlepas dari segalanya, sekarang yang terpenting adalah menolong Brother Qi. Segera hubungi Istana Phoenix. Jiwu Shuang, sedang apa kamu berdiri di samping Tuan Qi? Aku menguasai teknik rahasia gadis suci itu. Cepat hentikan dia. Keluarga Qi kami bukanlah tempat di mana orang gila sepertimu bisa berbuat semaunya. Cepat pergi dari sini. Aku benar-benar akan menghabisi teknik rahasia Sang Dewi. Penyakit Tuan Qi tidak bisa ditunda lagi. Aku bisa menyembuhkannya. Omong kosong macam apa itu? Bahkan berhitung saja kamu tidak becus. Jangan membuat kekacauan di sini. Teknik akupunkturmu sama sekali tidak berguna, malah akan memberikan efek samping yang buruk. Sekarang hanya teknik rahasia kuno milikku yang bisa menyelamatkannya. Terlambat sedikit saja semuanya benar-benar tidak akan bisa tertolong. Aku Shen Wanshan adalah tabib nomor 1 di negara Yan. Selain Dewi Kayangan, tidak ada orang yang aku segani. Dasar orang bodoh. Beraninya kamu meragukan penilaianku. Ah, gawat. Tuan Besar Qi sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Kakek, kakek, Tuan Besar Qi. Brother Qi. kakek. Karena cara biasa tidak berhasil, hanya ini satu-satunya jalan. Maafkan saya, Kakek Qi. Kakek Qi, kenapa Anda pergi begitu cepat? Anda bahkan belum menyetujui pernikahan saya dengan Qian Li. Apa yang harus kami lakukan jika Anda sudah tiada? Apa yang kamu lakukan? Saat masih hidup, kamu tidak menghormati kakek. Setelah dia tiada pun, kamu masih berani menghinanya. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar. Tunggu apa lagi? Cepat bawa dia pergi dari sini. Ah, mereka tidak seperti aku, yang hanya mengkhawatirkan kakek. Wu Shuang, apa yang sedang kamu lakukan? Saya baru saja memberikan pengobatan kepada kakek. Dalam waktu kurang dari 3 menit, kakek akan segera siuman. Yan Li, apakah kamu bersedia mempercayaiku? Aku mempercayaimu. Bagaimanapun juga, kita harus mencoba segala kemungkinan yang ada. Tuan Qi sudah tidak bisa tertolong lagi. Tuan Qi sudah tidak tertolong lagi. Apa aku bilang? Tidak seharusnya kita membiarkan orang bodoh itu membuat kekacauan. Kau ini sama saja sedang menghabisi nyawa orang. Qian Li, apa jangan-jangan kau sudah bersekongkol dengannya demi merebut hak waris keluarga Qi? Sampai membuat kakek marah saat beliau masih ada, bahkan tidak membiarkannya tenang setelah tiada. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk merebut hak waris, apalagi sampai mencelakai kakek.
Faktanya sudah jelas di depan mata. Kau masih saja terus mengelak. Hari ini, mohon para tetua dari 3 keluarga besar menjadi saksi. Saya Qi Wenchuan mewakili kakek, mengeluarkan keturunan tidak berbakti ini dari keluarga Qi. Mulai hari ini, kau tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Qi. Selama aku masih ada, jangan harap bisa mendapatkan apapun dari keluarga Qi. Kalian mengambil keputusan terlalu cepat, bukan? Tuan Qi sudah tiada. Apalagi yang mau kau bicarakan? Aku sudah bilang, kakek pasti akan bangun dalam waktu 3 menit. Sekarang masih tersisa 10 detik sebelum 3 menit itu berakhir. Atas nama kepala keluarga Lu, saya umumkan Qian Li dan orang bodoh ini akan diusir bersama dari negara Yan dan selamanya tidak boleh kembali lagi. Tinggal 5 detik lagi. 4 detik. Kondisi sudah begini kau masih saja mengulur waktu? Cepat seret mereka keluar. 3, 2, 1. Kakek. Tuan Qi, Anda sudah bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek. Bagaimana perasaan tubuh kakek sekarang? Bagaimana mungkin? Dari denyut nadi Anda, Tuan Qi, Anda telah sembuh total. Benar, pinggangku sudah tidak sakit lagi. Kakiku juga tidak pegal lagi. Rasanya seluruh tubuhku sangat nyaman. Bagaimana bisa begini? Kakek, saat Anda sedang dalam kondisi kritis tadi, itu berkat Wu Shuang. Dialah yang menyelamatkan Anda. Baru saja Brother Qi jelas-jelas sudah. Mungkinkah si bodoh ini benar-benar menguasai ilmu rahasia Dewi? Mana mungkin? Ji Wushuang itu hanyalah orang bodoh. Dia hanya sedang beruntung saja. Itu tadi salah diagnosis. Hahaha. Aku adalah tabib nomor 1 di negara Yan. Beraninya bocah sepertimu memfitnahku. Tuan Qi menderita penyakit langka yang mematikan. Selain Dewi, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya. Tapi kamu hanya dengan beberapa langkah saja sudah membuat Tuan Qi sembuh total. Mungkinkah kamu adalah sang Dewi? Dewi Kayangan, saya adalah Shen Wanshan, 20 tahun yang lalu. Saat Anda masih kecil, saya pernah berkunjung ke rumah Anda untuk belajar ilmu kedokteran. Tuan Shen, Anda tidak perlu memberi hormat seperti ini. Apa dia benar-benar Dewi Kayangan? Ya, apakah dia benar-benar Dewi Kayangan? Ji Wushuang sebenarnya siapa dia? Dia hanyalah serangga hina. Biar ku beritahu semuanya. Ji Wushuang menikah denganku selama 5 tahun. Setiap hari kerjanya cuma jualan telur. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Jika dia Dewi Kayangan, maka aku adalah sang raja dunia. Kenapa kamu masih berlutut padanya? Kurasa tabib abal-abal sepertimu. Pasti penglihatannya sudah kabur. Ji Wushuang, kau mungkin sedang beruntung saja. Kau bisa menipu mereka, tapi kau tidak bisa membohongiku. Diam kau. Tidak peduli apakah Ji Wushuang itu Dewi Kayangan ataupun wanita biasa. Dia adalah penyelamat nyawaku dan juga penolong keluarga Qi. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat kurang ajar kepada penolong kami. Bukan begitu. Ji Wushuang itu hanyalah wanita bodoh yang tidak punya otak. Siapa tahu, ini semua adalah jebakan yang dibuat Qian Li untuk memasukkan si bodoh ini ke dalam keluarga. Aku hanya khawatir Anda tertipu, Tuan Qi. Pengawal, usir orang gila ini keluar. Semua yang kukatakan benar adanya. Tuan Qi, Ji Wushuang itu benar-benar si bodoh. Jiang Ming, siapa yang memberitahumu kalau aku bodoh? Kamu tidak lagi linglung? Hahaha. Pernahkah kamu melihat orang linglung bisa mempraktikkan ilmu medis yang begitu canggih? Ini tidak mungkin. Aku, Jiang Ming, yang sangat cerdik ini, bagaimana mungkin bisa dibodohi oleh orang linglung? Jiang Ming, kamu selalu bilang kalau kamu benci orang linglung, padahal sebenarnya orang paling bodoh itu adalah kamu. Karena kamu sangat suka mempermasalahkan hal itu. Di sisa hidup Jiang Ming, jadilah orang tidak waras saja. Hei, SpongeBob, mari kita pergi menangkap ubur-ubur bersama. Nya, cepat bawa dia pergi dari hadapanku dan serahkan ke rumah sakit jiwa. Jangan biarkan dia keluar seumur hidup. Serahkan dia padaku. Wushuang, apa kau benar-benar? Identitasku yang sebenarnya, bukankah kau sudah mengetahuinya sejak awal? Guru bilang aku adalah utusan dari langit. Aku hebat sekali. Senang berkenalan denganmu, tunanganku. Karena kesalahpahaman telah selesai. Belum terlambat untuk memulai perjamuan Dewi sekarang. Benar. Hai Cheng, keluarga Qi. Ibu kota timur keluarga Bai. Changlan keluarga Lu. Yanchu keluarga Yun. Kami menyambut kembali sang Dewi. Aku? Siapa yang berani berpura-pura menjadi sang Dewi? Aku. Siapa yang berani berpura-pura menjadi Dewi Kayangan?
Istana Phoenix Dewan Kota Haicheng tiba. Dewan, saya yang mengundang kalian semua kemari. Saya adalah Ki Wen Chuan. Wanita inilah orangnya yang secara terang-terangan mengaku sebagai Dewi Sembilan Langit dan melakukan penipuan di sini. Wen Chuan, apa yang kamu katakan? Aku sudah tahu sejak awal bahwa Ji Wushuang bukanlah Dewi Kayangan yang asli, karena aku sudah pernah melihat Dewi Kayangan yang asli. Kamu bilang aku penipu. Kamu pernah melihat Dewi Kayangan? Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya dari dulu? Itu karena aku ingin melihat sejauh mana kamu dan si bodoh ini bisa menghina nama baik Dewi Kayangan dengan segala fitnah. Tidak kusangka kalian akan bertindak senekat ini. Sampai berani memalsukan identitas yang mulia Dewi Kayangan. Ji Wushuang, berani sekali kamu. Dewan, apakah Anda tidak salah lihat? Yang mulia Dewi Kayangan baru saja menyembuhkan penyakit parah Tuan Ki. Saya adalah Dewan Istana Phoenix. Mana mungkin saya salah mengenali? Atasan saya sendiri, Ji Wushuang, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku hanya mengambil kembali identitasku. Apa kesalahanku? Justru sebaliknya, karena kamu adalah Dewan Istana Phoenix Haicheng, mengapa selama aku kembali ke kota Hai sedalam ini, aku tidak pernah melihatmu? Jangan-jangan kamu yang penipu? Sungguh konyol. Dengan adanya lencana Phoenix di sini, apalagi yang ingin kamu katakan? Lencana Phoenix, Sang Dewi, melihat perintah ini sama dengan melihat pemiliknya langsung. Dewan ini adalah yang asli. Hormat kami kepada Dewan. Aku tidak pernah mengeluarkan lencana Phoenix. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pesta Dewi Kayangan kali ini penuh dengan kekacauan. Dewi Kayangan telah mengetahui hal ini, dan beliau sangat marah. Sekarang kalian, 4 keluarga besar, benar-benar sudah tidak menganggap Dewi Kayangan dari Istana Phoenix sama sekali. Jika sudah begini, Dewi Kayangan akan menghukum kalian, serahkan seluruh harta kalian. Apa? Seluruh harta keluarga kami? Tepat sekali. Serahkan seluruh harta kalian, dan berikan kepada Dewi Kayangan. Mungkin saja, Istana Phoenix akan membiarkan kalian tetap hidup. Aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Kamu penipu, beraninya masih banyak bicara. Wushuang, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Seorang dewan rendahan berani bersikap begini. Pasti ada pengkhianat di dalam Istana Phoenix. Serahkan seluruh harta kekayaan 4 keluarga besar kalian. Jika tidak, aku buat kalian tiada. Cih, aku rasa ini bukan perintah Dewi Kayangan, melainkan kalian orang-orang Istana Phoenix yang ingin merampas harta kami di kesempatan ini, kan? Lencana Phoenix ada di sini. Apa yang aku katakan adalah keinginan Dewi Kayangan. Hei, bisnis keluarga bayi yang sudah bertahan 100 tahun. Mana mungkin bisa dilepas begitu saja? Bahkan jika Dewi Kayangan datang hari ini, jangan harap bisa mengambil keuntungan dari keluarga bayi. Keluarga-keluarga bayi tidak akan menyerah. Bagus, keluarga bayi benar-benar punya nyali yang besar. Jika sudah begini, maka biarlah kamu lenyap sekarang juga. Siapa lagi yang tidak setuju? Bagaimana? Harta kekayaan ini, kalian mau menyerahkannya atau tidak? Seorang anggota Dewan Istana Phoenix yang terhormat, tega menyakiti rakyat jelata yang tidak bersalah seperti ini? Pak Tua, memangnya aku menyakitinya? Tidak sama sekali. Saya akan tanda tangan. Bukankah ini hanya masalah harta? Saya bersedia menyumbangkan seluruh harta saya. Mohon ampuni nyawa saya, Yang Mulia Dewi. Lalu bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memikirkannya baik-baik? Saya sudah memikirkannya. Saya, keluarga Lu, bersedia menyerahkan seluruh aset saya. Hanya memohon agar Istana Phoenix mengampuni seluruh keluarga-keluarga Lu kami. Kepala keluarga Ki, bagaimana denganmu? Kakek, mari hadapi kenyataan sekarang. Hanya dengan merelakan harta kita bisa terhindar dari petaka. Kepala keluarga Ki, kau harus memikirkannya baik-baik. Nasib seluruh anggota keluarga Ki milikmu, ratusan nyawa orang-orangmu, semuanya kini berada di tanganmu. Kami keluarga-keluarga Ki tidak akan menandatanganinya. Ki Yanli, kamu beraninya merobek surat perjanjian itu? Apa kamu tidak takut Dewi Kayangan akan murka? Dewi Kayangan dan Istana Phoenix adalah perwakilan dari keadilan negara Yan, namun aku tidak menyangka bahwa keadilan yang dimaksud adalah menindas rakyat kecil yang tak bersalah. Ki Yanli, jika kamu memang ingin tiada, aku tidak akan menghalangimu. Tapi sekarang kamu bicara omong kosong. Apa kamu ingin menarik seluruh keluarga Ki untuk hancur bersamamu? Baiklah, keluarga Ki, aku sudah memberikan kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Aduh, jangan Tuan Komisaris. Tuan Ki, sekarang sudah mulai sadar. Kakek, pasti ada yang aneh dengan urusan ini. Kita tidak boleh menyerah. Harta keluarga ini akan aku berikan saja. Kakek. Nah, begini baru benar. Tapi cucumu ini, karena berulang kali memprovokasi Istana Phoenix, maka dia sudah tidak bisa diampuni lagi. Aku rasa kamulah yang cari mati. Kamu, si gadungan ini, beraninya mencampuri urusanku? Aku sama sekali tidak menyangka, selama 5 tahun ini Istana Phoenix telah menjadi begitu bobrok,
sampai berani menghunuskan pedang pada rakyat kecil yang tak bersalah. Apa Xuanwu biasanya mendidik kalian seperti ini? Kurang ajar. Beraninya menyebut nama pelindung agung secara langsung. Aku akan menghabisimu sekarang. Bukan saja aku berani memanggil namanya, aku bahkan bisa membuatnya tunduk patuh kepadaku. Dasar serangga rendah, beraninya kamu tidak hormat kepada pelindung agung. Sepertinya aku harus memberimu sedikit pelajaran. Bagaimana mungkin? Mencari masalah denganku, berarti kamu telah bertemu lawan yang tangguh. Kenapa masih diam saja? Serang dia. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini, Sang Dewi tidak akan membiarkanmu lolos. Dewi, aku rasa sampai sekarang kamu belum mengerti siapa sebenarnya tuanmu yang sesungguhnya. Istana Phoenix yang ada di bawah naunganku tidak akan membiarkan hama sepertimu ada. Dewi Sembilan Langit tiba. Itu dia. Jiwu Shuang. Kenapa orang bodoh sepertimu ada di sini? Hormat saya kepada Dewi Kayangan. Dialah yang telah menghina kita semua di Istana Phoenix. Dewi Kayangan, Anda harus membela kami. Ye Qingqing, kamu bilang kamu adalah Dewi Kayangan? Lancang, kenapa tidak berlutut saat melihat Dewi Kayangan? Dendam perjamuan kerjasama itu belum aku balas. Karena sudah di sini, mari selesaikan semua masalah baru dan lama ini, dan buat perhitungan sekaligus. Apa yang kalian tunggu? Cepat beri hormat. Selamat datang Dewi Kayangan. Ada beberapa hal yang ingin aku lakukan hari ini. Pertama, aku ingin membatalkan pertunangan dengan si cacat ini. Lalu, aku akan bertunangan dengan Qi Wenchuan. Wenchuan, kapan kamu mulai berhubungan dengan Dewi Kayangan? Kakek, aku melakukan ini demi menjaga keluarga Qi. Qi Yanli bersikeras untuk bersama Jiwu Shuang. Aku tidak bisa diam saja melihat. Keluarga Qi kita hancur. Kelak, aku bersama Dewi Kayangan akan membuat keluarga kita berjaya. Qi Wenchuan, demi merebut kekuasaan di perjamuan hari ini, kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Jangan terburu-buru, yang kulakukan tidak hanya sampai di sini. Kedua, aku ingin seluruh aset dari 4 keluarga besar sebagai hadiah pernikahan dariku untuk Wenchuan. Kamu bersusah payah mencuri identitasku hanya demi mencuri harta dan menyenangkan laki-laki? Ye Qingqing, apa otakmu sudah hilang dimakan anjing? Kamu. Bagus sekali. Demi merebut aset keluarga kita, kamu merencanakan skenario yang begitu besar. Qi Wenchuan, kamu benar-benar orang yang penuh ambisi jahat. Segalanya sudah sampai pada tahap ini, dan hasilnya sudah tidak bisa diubah. Kakek, dokumen pengalihan aset keluarga Qi ini, tolong segera Anda tanda tangani. Qi Wenchuan, kita keluarga-keluarga Qi, kenapa bisa melahirkan keturunan sepertimu? Begitu aku menjadi orang terkaya di negara Yan, aku akan bersama Sang Dewi dan berbakti kepada Anda dengan sangat baik. Kakek Qi, sebaiknya Anda tanda tangani saja. Kami, pihak Istana Phoenix, akan bertanggung jawab kepada Anda. Boleh saja kalau mau tanda tangan, tapi Ye Qingqing, apa alasan kami untuk percaya kepadamu? Beraninya kamu meragukan Sang Dewi. Jika Anda mengaku sebagai Sang Dewi, Anda harus menunjukkan bukti yang meyakinkan. Jika tidak, bukankah kita semua hanya akan tertipu begitu saja secara cuma-cuma? Barusan Jiwu Shuang juga bilang bahwa dirinya adalah Sang Dewi. Pesta hari ini dihadiri banyak orang dari berbagai latar belakang, kita semua harus sangat berhati-hati. Benar sekali. Menurutku, Ye Qingqing memiliki niat yang tidak baik. Datang-datang langsung mengincar aset keluarga kami, sama sekali tidak menunjukkan martabat Sang Dewi. Kamu. Sudah cukup. Begini saja, Giok Phoenix adalah benda pribadi Sang Dewi. Siapapun yang bisa menunjukkan Giok Phoenix hari ini, maka dialah Sang Dewi yang asli. Ya, hari ini kami tidak mengakui hal lain selain Giok Phoenix. Giok Phoenix yang kalian bicarakan itu? Apakah yang satu ini? Leontin, Giok Naga, dan Feng Huang ada di sini. Apalagi yang bisa kalian katakan? Leontin milikku, ternyata benda itu ada padanya. Kemarilah, panggil aku ibu. Kalau begini, tidak akan ada yang keberatan lagi, kan? Ye Qingqing adalah Dewi Sembilan Langit yang mulia bagi negara Yan kita. Jiwu Shuang, apalagi yang ingin kamu katakan? Kudengar Dewi Kayangan memiliki kemampuan medis luar biasa, bahkan bisa menghidupkan kembali yang sudah tiada. Karena kamu adalah Dewi Kayangan,
Maukah kamu menunjukkan keajaibanmu dan menyembuhkan kakinya? Kakiku? Benar. Jika Dewi Kayangan benar-benar bisa menyembuhkan kakiku, maka posisi pewaris keluarga Qi akan kuserahkan kepada Qi Wenchuan. Jangan mimpi kamu, keluarga Qi sudah pasti menjadi milikku. Hanya bermodal kalian saja, berani berharap menipu Dewi Kayangan untuk mengobati kakimu? Benar juga. Untuk apa aku mengobati kakinya? Liontin Giok sudah muncul, aku sudah membuktikan siapa jati diriku yang sebenarnya. Ji Wushuang, apa kamu masih mencoba berjuang sia-sia? Memang benar. Anu, kamu salah paham. Semuanya dikabarkan bahwa saat Dewi Kayangan mengobati orang, membutuhkan kekuatan suci yang besar. Nona Ye terus saja menghindar, mungkinkah sebenarnya dia tidak punya kekuatan itu? Betul Benar sekali. Kenapa dia terus beralasan? Iya. Aku hanya baru saja kembali belum lama ini, jadi saat ini belum bisa menggunakan teknik medis. Aduh, sayang sekali kalau begitu. Tetapi Dewi Kayangan, kudengar liontin ini terbuat dari batu giok dewa kuno. Lewat teknik rahasia Dewi Kayangan, tanpa memerlukan tenaga dalam, bisa memanggil Jenderal 5 unsur kuno yang maha kuasa. Siapa tahu mereka punya cara untuk menyembuhkan kaki Yan Li. Yang mulia Dewi Kayangan, pengetahuan kami sangat terbatas. Bagaimana kalau Anda memanggil mereka, agar kami bisa melihat keajaibannya? Coba panggil saja. Kekuatan suci apa yang kalian maksud? Apa mungkin kamu tidak bisa melakukannya? Mana mungkin aku tidak bisa? Aku ini Dewi Kayangan yang agung. Kalau begitu, mohon bantuannya Dewi Kayangan, panggillah Jenderal kuno untuk membantu mengobati kakiku. Tapi, Yang mulia, tunjukkanlah kehebatan Anda pada mereka. Kebetulan sekali, kami semua dari Istana Phoenix juga ingin melihat kehebatan Anda. Benar sekali. Tunjukkan saja sedikit. Beri mereka pelajaran. Lagi pula, setelah sembuh nanti, kita bisa mematahkannya lagi. dua orang bodoh ini, mana mungkin aku punya metode rahasia? Dewi Kayangan menyembuhkan orang. Itu adalah hal yang sangat penting. Kamu tidak mungkin merasa sayang, meski hanya memberikan setetes darah, kan? Setetes darah? Untuk memanggil sang jenderal, bukankah hanya perlu meneteskan darah dari Dewi Kayangan pada liontin giok, lalu semuanya beres? Apa sulitnya? Gawat! Jika aku tidak bisa memanggil jenderal, identitas palsuku sebagai Dewi Kayangan akan terbongkar. Dewi Kayangan, kenapa masih belum beraksi? Apa ada yang kamu khawatirkan? Sepertinya kalian ini baru akan sadar setelah tertimpa musibah. Cing cing, bukankah itu hanya setetes darah? Biar ku bantu. Hei, jangan. Aduh. Jenderal 5 unsur kuno siap mematuhi perintah Dewi Kayangan. Ternyata aku beruntung bisa berhasil melakukannya. Pusaka Dewi ini ternyata tidak sehebat yang mereka katakan. Sudah kubilang, akulah Dewi dari negara Yan. Keajaiban. Keajaiban seperti ini hanya bisa diciptakan oleh Sang Dewi. Kalian para berandalan tak dikenal, bisa melihat keajaiban ini adalah keberuntungan besar bagi kalian. Cing cing, tidak kusangka kamu punya cara seperti itu. Nantinya di negara Yan, aku ingin tahu siapa yang berani menghalangi kita. Ye Cing Cing, Jenderal 5 unsur milikmu sudah tiba. Cepat perintahkan mereka untuk mengobati kaki Yan Li. Mengobati kaki? Karena aku memiliki kekuatan tertinggi ini, untuk apa aku harus mengobati kaki kalian jika aku melenyapkan kalian semua? Bukankah itu akan jauh lebih mudah? Dewi, apa maksud Anda mengatakan hal itu? Dewi tidak mungkin berniat untuk membuang kami setelah kami tidak lagi berguna, kan? Ji Wushuang, kamu sudah berkali-kali merusak rencanaku. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Bagaimana jika aku membuat perhitungan denganmu lebih dulu? Jenderal 5 unsur, dengarkan perintahku. Segera habisi Ji Wushuang. Wushuang. Jangan ke sana. Jenderal 5 unsur kuno memberi hormat kepada Sang Dewi. Kenapa Jenderal 5 elemen ini memberi hormat kepada Ji Wushuang? Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lakukan? Aku menyuruh kalian untuk menghabisinya, bukan malah memberi hormat padanya. Lihat baik-baik, akulah pemilik liontin giok ini. Akulah sang Dewi 9 Langit. Ye Cing Cing, sepertinya para Jenderal 5 elemen ini tidak mengakuimu sebagai tuan mereka. Tidak mungkin. Mustahil. Ji Wushuang, pasti kamu telah menggunakan cara rahasia untuk mengendalikan Jenderal 5 elemen sehingga mereka tidak berfungsi. Jenderal 5 elemen adalah jenderal dewa kuno dari negara Yan. Mana mungkin bisa dikendalikan oleh orang biasa seperti Wushuang? Dilihat dari sini, identitas Ye Qingqing sebagai sang Dewi juga belum tentu benar, kan? Cing Cing, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini? Aku. Ye Qingqing, apakah kamu ingin tahu alasannya? Biar ku beritahu. Jenderal 5 elemen adalah jenderal dewa kuno yang memiliki energi spiritual yang kuat. Siapa yang mereka akui? Bukanlah garis keturunan sang Dewi, melainkan aura dari sang Dewi itu sendiri. Aura sang Dewi?
Jenderal 5 Elemen, dengarkan perintahku. Jenderal siap menerima perintah? Umumkan dekrit 4 lautan. Aku Dewi 9 Langit, setelah terombang-ambing di dunia fana selama 5 tahun, hari ini secara resmi kembali ke negara Yan. Aku akan menjaga kedamaian negara Yan selamanya. Jaga kedamaian negara Yan selama-lamanya. Damai untuk selamanya. King Ching, bagaimana ini bisa terjadi? Ini, Ching Ching, apa yang sebenarnya terjadi? bukan begitu. Ji Wushuang. Ji Wushuang dia itu wanita penyihir. Dia pasti sudah melakukan sesuatu pada Liontin Phoenix itu. Semua ini hanyalah tipu daya mata. Semuanya jangan sampai tertipu olehnya. Ye Ching Ching, setelah sampai pada titik ini, kamu masih saja tidak mau bertaubat. Hanya tipu daya murahan, mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak denganku. Beraninya kamu di hadapan 4 keluarga besar. Secara terang-terangan merampas pusakaku, perbuatan ini harus dihukum berat. Pengawal, bawa dia pergi. Tipu daya mata? Mana mungkin? Benar juga, penampilan Ji Wushuang saat berubah menjadi Dewi, sama persis dengan Dewi 5 tahun yang lalu. Aduh, orang-orangmu sepertinya sudah tidak mau mendengarkanmu lagi. Setelah keadaan seperti ini, bahkan kamu juga meragukan identitas Dewi. Saya bukan meragukannya. Hanya saja Ji Wushuang. Dia sangat mirip dengan Sang Dewi. Beraninya kamu mengatakannya lagi. Jangan lupa, Sang Dewi sudah menjanjikan kepada kita harta dari 4 keluarga besar. Jika kamu berkhianat sekarang, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ji Wushuang, kamu sudah memalsukan identitas Dewi, lalu merampas senjata pusaka. Menurut hukum negara Yan, kamu harus menerima hukuman berat dan lenyap untuk selamanya. Pengawal, tangkap Ji Wushuang sekarang juga. Istana Phoenix Pelindung Agung Xuanwu tiba. Siapa yang berani meragukan Yang Mulia Dewi? Istana Phoenix Pelindung Agung Xuanwu telah tiba. Siapa yang berani meragukan Yang Mulia Gadis Suci? Pelindung Agung Xuanwu. Dari mana asalmu tiba masing muncul di sini? Lihatlah baik-baik dengan matamu sendiri. Inilah gadis suci yang sebenarnya. Menurutku, jangan-jangan kamu hanyalah aktor yang disewa oleh Ji Wushuang. Ji Wushuang, demi menipu semua orang dengan berpura-pura menjadi gadis suci, kamu benar-benar rela berkorban banyak, ya? Aku sungguh kagum. Sesuai dengan hukum Istana Phoenix, orang yang berani berpura-pura menjadi pelindung agung ini seharusnya segera diberikan hukuman mati. Dewan, tunggu apa lagi? Cepat ringkus dia demi menjaga martabat gadis suci. Kamu ingin menghukumku? Hormat saya kepada Tuan Xuanwu. Hamba layak dihukum seberat-beratnya. Apa yang kamu lakukan? Sudah untung tidak mematuhi perintahku? Kenapa sekarang kamu malah berlutut pada orang lain? Kenapa? Gadis suci Ye Ching Ching yang terhormat ini bahkan tidak mengenali pelindung agung Xuanwu? Bukan hanya tidak kenal, dia bahkan ingin menghukum sang pelindung. Apa maksudnya? Ye Ching Ching, kamu benar-benar orang yang keras kepala dan tidak mau menyerah. Ya, mungkinkah kamu benar-benar? Pelindung Xuanwu terlambat datang menyelamatkan Anda. Hamba layak dihukum. Hamba memohon hukuman dari gadis suci Jutian. Gadis suci Jiutian. Sekarang, siapa sebenarnya sang gadis suci? Sudah tidak diragukan lagi, kan? Hormat kami kepada gadis suci. Hormat kami kepada gadis suci. Ada yang salah? Jika Ji Wushuang benar-benar adalah Dewi Kayangan, lalu dari mana asal batu giokmu? Aku tidak pernah mengatakan bahwa batu giok itu milikku. Kalian saja yang berprasangka buruk. Kamu, Dewan Kota Haicheng, saya di sini. tadi kamu bilang menyamar menjadi Dewi Kayangan dan merebut senjata sakti. Bagaimana hukumannya? Berdasarkan hukum negara Yan, ia harus menerima hukuman berat hingga tiada bersisa. Baiklah, lakukan saja seperti itu. Tidak, jangan Dewi Kayangan. Dewi Kayangan? Ampuni aku, Dewi Kayangan. Dewi Kayangan. Dewan Kota Haicheng menyalahgunakan kekuasaan, melakukan korupsi, mencelakai warga sipil tak bersalah, dan melakukan kejahatan keji. Segera berikan hukuman. Jangan, Yang Mulia Dewi Kayangan. Yang Mulia Dewi Kayangan. Dewi Kayangan, masalah ini adalah karena kurangnya pengawasan saya. Saya bersedia menerima pemotongan gaji sebagai bentuk peringatan. Tentu. Mengenai dia, aku serahkan pada kalian. Kakek, aku salah. Aku seharusnya tidak mempercayai kata-kata wanita kejam itu. Kakek, aku mohon maafkan aku mohon maafkan aku, kakek. Keluarga-keluarga Qi mulai sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu tidak bisa mengusirku. Jika kakek mengusirku, seluruh aset keluarga Qi yang besar ini harus diserahkan ke tangan si pincang ini. Dia tidak akan sanggup melakukannya, kakek. Kakek, aku memohon padamu, kakek. Aku mohon, meskipun hanya demi keluarga Qi, meskipun hanya demi reputasi keluarga Qi, kakek tidak boleh mengusirku. Qi Yanli, dia si Qi Yanli hanyalah si pincang yang tidak berguna. Kamu tidak pincang lagi?
Sekarang, kamulah yang jadi pincang. Yanli, kakimu sudah sembuh. Ya, kakiku sudah sembuh. Wu Shuang lah yang membantuku mengobatinya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Qi Wenchuan, kecelakaan mobil 5 tahun lalu yang melukai kakiku. Itu adalah perbuatanmu, kan? Kecelakaan apa? Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Qi Yanli, apa kau ingin menjebakku? Kau tidak punya bukti. Siapa bilang tidak ada? Inilah bukti kejahatan yang dilakukan oleh Qi Wenchuan selama bertahun-tahun ini. Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun hanya demi hari ini. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau sudah melakukan begitu banyak tindakan kejam. Keluarga Qi tidak bisa lagi membiarkanmu. Pengawal, tidak. Aku sudah tidak butuh kursi roda ini lagi, jadi aku berikan saja padamu. Tidak, akulah ahli waris dari keluarga Qi. Harusnya aku. Sepertinya dia benar-benar sudah gila. Ini semua adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sekarang, saatnya membicarakan urusan kita, Putri Sang Dewi. Halo, aku adalah tunanganmu, Dewi dari Langit 9, Ji Wu Shuang. Halo, aku adalah tunangan yang sudah 2 kali kau selamatkan, Qi Yanli. Kali ini, berkat kehadiran Dewi Kayangan, jika tidak, jamuan kecil ini mungkin akan mendatangkan banyak kekacauan. Walaupun begitu, setauku dulu kalian bukanlah orang-orang yang mudah tunduk pada kekuasaan. Dewi Kayangan mungkin belum tahu, 5 tahun lalu, Anda mengorbankan diri demi kebenaran, meskipun wabah telah berakhir, tapi pengaruh kekuatan Jepang sudah lama menyusup ke negaraan kami, setiap kubu saling terikat satu sama lain. Bagi kami, bertahan hidup di masa sulit ini, sungguh tidak mudah. Mendengar Dewi Kayangan telah kembali, kami merasa sangat gembira. Karena terlalu antusias itulah kami. Melakukan banyak kesalahan, kami mohon Dewi Kayangan bisa memakluminya. Pengaruh kekuatan Jepang masih ada di negara Yan? Tenang saja semuanya. Selama saya, Ji Wu Shuang, masih bernapas, akan kupastikan negara Yan tidak akan diinjak-injak oleh negara Jepang itu. Xuan Wu, cepat periksa informasi tentang orang-orang Jepang ini. Jujur saja Dewi Kayangan, barusan yang mulia, mengirimkan pesan rahasia. Di ibu kota akan segera diadakan lelang koleksi 8 negara. Pada saat itu, Pangeran Agung Jepang akan hadir. Pangeran Agung Jepang? Bagus kalau begitu, ini adalah waktunya. Untuk menemui dan membuat perhitungan dengannya. Aku akan pergi bersamamu. Kamu? Hal paling penting di acara lelang adalah uang, dan satu hal yang paling aku punya, hanyalah uang. Acara lelang ini sangat megah ya. Berani datang dengan kekayaan kurang dari $1 juta? Tanya kamu dari sini, Qi Wenchuan. Mengapa dia ada di sini? Aku punya kartu undangan, kenapa aku tidak diizinkan masuk? Atas dasar apa? Atas dasar kamu itu orang negara yang miskin dan rendahan? Memakai pakaian orang Jepang untuk menghina bangsamu sendiri? Sepertinya Qi Wenchuan belum cukup merasakan akibatnya. Dulu aku pernah menghajar kakinya sampai pincang, tapi sekarang dia sudah sembuh. Pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Mari kita tunggu dan lihat saja dulu. Orang-orang seperti kalian ini bahkan tidak layak untuk membawakan sandal dongying kami. Usir dia dari sini. Kak, kamu atas dasar apa? Atas dasar apa? Apa hakmu melakukan ini? Siapa sebenarnya orang ini? Beraninya dia bersikap begitu angkuh di acara lelang. Kudengar, dia adalah anak haram yang diusir oleh keluarga-keluarga Qi, tapi akhir-akhir ini, dia berhasil mencari perlindungan pada orang Dongying. Itu sebabnya dia menjadi begitu sombong sekarang. Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata sebelum kita mulai. Dalam pelelangan hari ini, Pangeran Daying juga akan hadir di sini. Semua barang koleksi hari ini, semuanya sudah pasti menjadi milik negara Daying kami. Aku sarankan kalian semua untuk mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Jika kalian tahu diri, cepat pergi dari sini. Sungguh omong kosong besar. Kamu berani menghina negara yang kami? Besar sekali nyalimu. Apa? Apa Pangeran Agung Dongying akan datang? Kalau begitu, barang bagus itu sudah pasti bukan jodoh kita. Cepat pergi. Cepat pergi. Jika sampai Pangeran Dongying marah, keselamatan nyawa kita pasti terancam. Ayo pergi sekarang. Kamu berani sekali menantang otoritas Pangeran Agung. Jika kamu bosan hidup, jangan seret-seret kami. Lihat saja, negara Yan kalian sebentar lagi akan berubah nama menjadi Dongying. Enyahlah. 5 tahun yang lalu, Dongying menyerang negara Yan kami. Aku telah membayar harga yang sangat mahal agar bisa mengatasi krisis tersebut. Kini,
Orang Dongying bukannya diusir, malah diperlakukan sebagai tamu kehormatan, dan bersikap sesuka hati. Sebenarnya dalam 5 tahun ini, apa yang telah terjadi? Masih banyak orang yang belum pergi. Pangeran Agung pun belum tiba. Kita tunggu sebentar lagi. Lelang resmi dimulai. Berikut adalah koleksi pertama yang akan kita lelang. Negarayan vas porselen biru putih dari dinasti Yuan. Harga awal $3 juta. Tak disangka barang pertama ini sudah merupakan harta karun yang langka. $3.500.000. $4 juta. $8 juta. Qian Li, mengapa kamu ada di sini? Qi Wen Chuan, aku benar-benar tidak menyangka kamu sekarang sudah menjadi pengkhianat bangsa. Memangnya kenapa kalau aku jadi pengkhianat? Zaman sekarang, siapa yang punya kekuatan, dialah yang berkuasa. Lagi pula kalian berdua sama sekali bukan apa-apa di hadapan negara Daying. Harap tenang. $8 juta. 1. $8 juta. 2. $8 juta. 3. Tunggu dulu. Aku tawar $100 juta. Pangeran Agung? Pas negarayan milik kalian ini memang lumayan, dibawa pulang untuk para pelayanku. Untuk dijadikan wadah pembuangan kotoran, sepertinya sangat cocok. Anda benar sekali, Pangeran Agung. Bisa digunakan oleh Anda, meski hanya untuk wadah kotoran, itu adalah kehormatan bagi mereka. Bangsa kecil seperti kalian, beraninya kalian bertindak semena-mena? Dasar semut negarayan, aku beritahu kalian, hari ini aku akan membayar 10 kali lipat untuk melelang semua barang berharga di sini. Seluruh pelelangan ini, aku yang memborong semuanya. Apa? Dia pikir dirinya siapa? Hanya modal begitu mau memborong semuanya? Cepat ketok palunya. $100 juta. $500 juta. $500 juta. $500 juta? Ji Wushuang, kamu pasti sudah gila. Beraninya kamu menantang pangeran sulung kami? Dalam lelang ini kita bersaing secara adil. Penawar tertinggilah yang menang. Bagaimana bisa Anda menyebut ini sebuah tantangan? Ada pepatah kuno di Tiongkok yang mengatakan bahwa orang bijak adalah mereka yang paham situasi. Anda hanyalah seorang wanita biasa, beraninya berteriak menantangku. Anda benar-benar terlalu meremehkan lawan. Aku beritahu kalian, di negarayan apapun yang aku inginkan, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Siapapun yang melawanku, nasibnya hanya ada satu, yaitu tamat. Aku tawar $600 juta. Kaya sekali. Bagaimana? Jika kalian berdua tidak punya uang, jangan dipaksakan. Jangan sampai kalian merugi hingga jatuh miskin. $1 miliar. Kamu benar-benar ingin tamat. Aku tawar $1.050 miliar. Harga ini sudah jauh melebihi nilai asli porselen Yuan Qinghua itu. Apa yang kamu tahu? Sekarang ini sudah menjadi pertarungan demi harga diri negarayan. Kenapa? Bukankah kekaisaran Dongying kalian yang kecil itu sangat kaya? Kenapa sekarang cuma berani menaikkan harga 50 juta demi $50 juta saja? Aku tawar $10 miliar. Sungguh tidak masuk akal. Kalian, orang-orang negarayan, benar-benar tidak masuk akal. Qian Li, jangan membual lagi. Aku paling tahu seberapa banyak uang yang dimiliki keluarga Qi. Pangeran sulung, harta kekayaan keluarga Qi itu aku yang paling tahu. Total semuanya hanya sekitar $10 miliar. Mereka mempertaruhkan seluruh harta kekayaan hanya untuk melawan kita. Asal kita tambah sedikit saja, mereka pasti akan hancur. Baiklah, karena kalian berani menantangku, maka aku akan membuat kalian jatuh miskin. $10 miliar 100 juta. Dia adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Keluarga Qi. Mempertaruhkan seluruh keluarga Qi pun tetap tidak bisa menang. Apa kali ini orang-orang Dongying akan beruntung lagi? $20 miliar. Kamu? $20 miliar? Bagaimana mungkin? Keluarga Qi jelas-jelas sudah. Siapa bilang? Aku hanya punya keluarga Qi. Apa? Selama bertahun-tahun sejak kamu mencelakaiku, aku memakai nama samaran Tuan Q dan membangun beberapa bisnis kecil di luar negeri. Sekarang nilai pasarnya sudah menjadi yang nomor 1 di dunia. Apa? Dia adalah orang terkaya di dunia yang misterius itu, Tuan Q. Jika dia adalah Tuan Q, maka $10 miliar tentu perkara kecil baginya. Ini tidak mungkin. Lalu kalian berdua, sebenarnya sekarang punya berapa banyak aset? $100 miliar? Tidak. Maksudku, jumlahnya pas untuk membeli seluruh Dongying kalian. Kamu? Sekarang, apa kalian masih mau menawar harga? Ayah sudah berpesan, segalanya harus fokus pada harta karun utama. Sebaiknya jangan gegabah. Tempat kencing rusak ini, tidak apa jika kami merelakannya untukmu. Botol porselen biru putih dinasti Yuan negara Yan, $20 miliar. Terjual. Lelang akan dilanjutkan. Koleksi kedua, kayu kuno yang digali dari Changshan, harga awal $1. Bukankah ini hanya sepotong kayu biasa? Bagaimana mungkin muncul di acara lelang ini? Kayu busuk ini, diberi gratis pun aku tidak mau. Memangnya siapa yang akan menawarnya? Bagaimana bisa kayu ini memiliki hawa dari negara Guwu yang sudah punah? Kamu kenapa? Tidak apa-apa.
Mungkin karena aku kurang istirahat kemarin. Aku baik-baik saja. Ternyata inilah kayu dewa kuno dari negara Guwu yang hilang yang dipesan ayah untuk kudapatkan. $1, aku ambil. $1, 1 kali. $1, 2 kali. Orang-orang Jepang, ternyata ini tujuan kalian. $1, 3 kali. Aku tawar $100 juta. Apa? Ini cuma sepotong kayu busuk? Kamu menawar $100 juta? Lalu kenapa? Di negara Yan kami, bukan hanya sepotong kayu busuk, tapi barang apapun itu, kalian tidak akan pernah bisa membawanya pergi. Barusan, aku sudah mengalah padamu. Apa kamu sungguh berpikir aku, Dongying, bisa kau rendahkan begitu saja? Aku tawarkan $10 miliar. Apa? $10 miliar? Hanya untuk membeli kayu usang begitu? $10 miliar? Pangeran Agung, kayu usang ini paling hanya bernilai $1. Tapi gaya Anda saat menghamburkan uang sangat mempesona. Bagaimana? Masih mau lanjut menawar di atas $10 miliar? Tentu saja. Aku tawar $100 miliar. $100 miliar? Mana mungkin? Bukannya baru saja kamu sudah mengeluarkan $20 miliar? Bagaimana mungkin? Masih ada $100 miliar. Pelelang, orang ini mengacaukan ketertiban acara, menawar dengan niat buruk, cepat usir dia keluar. Kalau tidak percaya, kamu boleh minta verifikasi aset. $100 miliar? Ternyata dia benar-benar punya $100 miliar. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Di wilayah negara Yan ini, yang memiliki aset hingga 100 miliar, hanyalah Dewi Sembilan Langit. Mungkinkah dia adalah Dewi Sembilan Langit? Benar sekali. Akulah Dewi Sembilan Langit yang asli. Sang Ji Wushuang. Kamu? Orang Dongying, hari ini, dendam lama dan baru. Mari kita buat perhitungan. Ayahanda Kaisar pernah berkata, apapun risikonya harus mendapatkan kayu keramat ini. Kalau begitu, tidak apa-apa jika aku mempertaruhkan kas negara Dongying. Aku tawar $500 miliar. Seluruh asetku hanya $100 miliar. Aset Istana Phoenix milik negara Yan. Aku tidak boleh menyentuhnya. Apa yang harus kulakukan? Dewi Kayangan, 5 tahun lalu Anda sendiri yang menyelamatkan seluruh negara Yan, dan sekarang Dongying menindas rakyat kita. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Saya dari Shancheng keluarga Wang bersedia memberikan seluruh harta saya sebanyak $50 miliar untuk membantu Dewi Kayangan melawan penjahat dari Dongying demi menjaga kehormatan negara-negara Yan kita. Keluarga Zhang menawarkan $30 miliar untuk membantu Dewi Kayangan. Saya keluarga Zhou menawarkan $80 miliar. Saya Qi Yanli, bersedia menyerahkan seluruh kekayaan saya, yaitu $300 miliar, untuk mendukung pelelangan Dewi Kayangan. Tuan dan Nyonya, jangan khawatir. Selama saya masih ada, Jepang jangan pernah berharap bisa mengambil keuntungan sedikit pun dari negara Yan. Kalian melawan orang Jepang, kalian akan menanggung akibat yang sangat buruk. Negara Yan kita memiliki warisan ribuan tahun, dan telah menghidupi ratusan juta orang. Kapanpun itu, kami akan tetap tegak berdiri, menghadapi musuh biadab seperti kalian. Sekali lagi saya katakan, selama saya masih bernapas, saya akan melindungi negara Yan, dan tak akan pernah menyesal meski harus tiada. Kayu kuno terjual seharga $560 miliar. Sepakat. Kayu suci kuno dari negara Guwu ini, ternyata memang barang yang sangat berharga. Yanli, kamu pegang ini. Baiklah, Ji Wushuang, sebenarnya aku ingin membiarkan kalian hidup, agar kelak bisa menjadi budak bangsa Jepang. Namun karena kalian tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kenapa segel kekaisaran negara-negara Yan milikku ada di sini? Kali ini, tujuan sejatiku adalah demi mendapatkan benda ini. Bukankah segel kerajaan berada di ibu kota? Mengapa bisa muncul di sini? Ji Wushuang, kecerdasan kami, orang-orang Dongying, berada di luar imajinasimu. Permainan ini sudah mulai kami rencanakan sejak 5 tahun yang lalu. Maksudmu, 5 tahun lalu kalian menciptakan wabah penyakit, mencelakai rakyat negara kami, hanya demi merebut segel kerajaan ini? Benar sekali. Waktu itu, kamu mengorbankan diri demi menyelamatkan orang, memadamkan pemberontakan, dan mengacaukan rencana kami. Kami menyembunyikan benda ini di sini. Ini saatnya sudah tiba. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Segel negara-negara Yan kami, sejak kapan menjadi milikmu? Dengan segel kerajaan di tanganku, kelak bocah-bocah kota Yan akan turun-temurun, menjadi pesuruh orang Dongying. Tidak mungkin. Kami rakyat negara Yan tak akan pernah tunduk. Negara kecil Dongying pergi dari negara Yan. Segel negara ada di depanku, masih berani kurang ajar. Pengawal, segera beri dia pelajaran berat. Cepat lari. Ayo kemari. Meski tiada pun, aku akan melawannya sampai titik darah penghabisan.
Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh rakyat negarayanku. Hari ini akan menjadi hari terakhir bagi kalian para pencuri Dongying. Tunggu apa lagi? Cepat serang dia. Kamu jangan mendekat. Siapapun yang mengusik negarayan milikku, aku pasti akan membuat perhitungan walau kalian jauh sekalipun. Syukurlah, aku berhasil menemukanmu kembali. Utusan Istana Phoenix tiba. Istana Phoenix dan Xuanwu, maaf karena terlambat untuk menyelamatkan Anda. Untung saja, belum terjadi hal buruk yang fatal. Seluruh pasukan Istana Phoenix, dengarkan perintahku. Semua pengkhianat yang ada di tempat ini, jangan biarkan satupun dari mereka lolos, termasuk si pengkhianat Qi Wenchuan ini. Masalah stempel negara Xuanwu ini sangatlah penting. Aku sendiri yang akan menginterogasi Pangeran Agung ini. Segeralah pergi ke ibu kota negara dan serahkan stempel negara ini kepada penguasa. Dewi Kayangan, perintahmu itu mulai sekarang sudah tidak berlaku lagi. Apa maksudmu? Pasukan Istana Phoenix dengar perintah. Habisi Dewi Sembilan Langit. Bagaimana bisa itu kamu? Hahaha. Tidak menyangka, kan? Sudah sejak 5 tahun yang lalu, kami Dongying telah menyusup ke dalam Istana Phoenix. Pelindungmu pun kini sudah menjadi anak buahku. Xuanwu, bukankah dulu kamu yang bilang ingin melindungi negara Yan? Dan tidak akan pernah menyesal meski harus mengorbankan segalanya. Sekarang mengapa kamu jadi seperti ini? Semua orang di Istana Phoenix telah terkena racun dari negara Ying. Dan hanya Pangeran Agung yang memiliki penawarnya. Kami pun tidak punya pilihan lain. Sudah kukatakan, jangan pernah meremehkan kecerdasan kami orang-orang Dongying. Situasi yang terjadi sekarang ini, semuanya berada dalam rencana kami. Sekarang, aku akan menghabisimu, lalu langsung menuju istana untuk merebut takhta kekaisaran. Hahaha. Kalian orang-orang Dongying benar-benar cari mati. Qi Wushuang, kamu sekarang berjuang sendirian. Kenapa tidak menyerah saja? Memangnya, kenapa jika aku hanya sendirian? Jika ingin merebut negara Yan milikku, langkahi dulu mayatku. Serang dia. Qi Wushuang, seluruh Istana Phoenix milikmu telah berkhianat. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Istana Phoenix hanya berisi ribuan orang, sedangkan di negara Yan milikku, ada miliaran orang yang mencintai tanah air sama sepertiku. Kamu bisa mengendalikan Istana Phoenix dengan racun mematikan, tapi kamu tidak bisa mengendalikan kami semua. Selama masih ada satu orang pun dari negara Yan kami, bagaimana mungkin kami membiarkan wilayah kami jatuh ke tangan orang lain begitu saja? Sekarang di tempat ini hanya tinggal dirimu sendiri. Apa kamu punya pesan terakhir? Qi Wushuang, apakah kamu lupa? 5 tahun yang lalu, saat tubuhmu terkena racun mematikan? Apa? 5 tahun lalu, kamu mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan rakyat kota Yan. Karena itulah, kamu sendirian telah menyerap seluruh racun yang ada di kota. Semua racun itu kini mengalir di tubuhmu. Masa kamu tidak menyadarinya? Tidak mungkin. Kamu pasti membohongiku. Rasa sakit yang sangat menyiksa dari kekaisaran Dongying milikku seharusnya mulai kamu rasakan sekarang. Qi Wushuang, kamu juga ada di dalam rencana penghasutan kami. Asalkan kamu menyerah dengan baik dan menjadi pendampingku, aku jamin di masa depan kamu akan tetap aman. Ingin aku tunduk kepadamu? Itu tidak mungkin terjadi. Jika demikian, maka kamu habis sudah. Wushuang, kamu sudah berkali-kali menyelamatkanku. Kali ini, giliran aku yang menyelamatkanmu. Qianli, Qianli, Yanli. Qianli, bangunlah. Qianli, sadarlah kamu. Hanya seorang manusia biasa, berani sekali ingin menahan pedang samurai Dongying milikku, benar-benar tidak tahu diri. Aku ingin kamu membayar nyawanya. Jangan lakukan perlawanan yang sia-sia. Dewi Sembilan Langit ternyata hanya sebatas ini saja. Orang Dongying, kamu akan menerima hukumannya. Kalau begitu, habislah kamu.
Yanli, Bagaimana bisa kamu masih hidup? Ini tidak mungkin. Seorang manusia biasa, bagaimana bisa menahan katanan dongeng milikku? Yanli, kamu tidak apa-apa? Tenanglah, serahkan sisanya padaku. Ini adalah, menurut legenda negara Gu, ini adalah pedang Suantian yang bisa menghabisi segalanya. Konon katanya, hanya keturunan kekaisaran negara Gu yang bisa menggunakannya. Tapi, 20 tahun yang lalu, negara Gu sudah dihancurkan oleh aliansi 8 negara. Sayang sekali, aku adalah keturunan terakhir dari negara Guwu. Berkat kayu dewa kuno di pelelangan itu, aku berhasil mengingat semuanya. Kalian bangsa Dongying awalnya merampas negara Guwu, lalu sekarang mengincar negara Yan milikku. Hari ini, aku akan membalaskan semua dendam lama dan baru ini. Kekaisaran Dongying yang agung telah merencanakan segalanya. Memang demi hari ini, aku tidak mungkin kalah begitu saja di sini. Kalau begitu, mari kita buktikan. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir? Dewi Sembilan Langit Ji Wushuang menghadap Yang Mulia. Cepat bangun, tidak perlu sungkan. Wushuang, bagaimana dengan sisa racun di dalam tubuhmu? Aku sudah menemukan penawarnya dari Pangeran Jepang, dan sekarang aku sudah pulih. Lagi pula, Tabib Sakti Tuan Shen telah berhasil meneliti formula penawarnya. Segera semua orang di negara Yan yang menderita karena racun ganas Jepang akan segera pulih kembali. Bagus sekali, Wushuang. Yanli, kali ini, untung saja ada kalian. Kami Berjuang bersyukur demi bisa negara. menjalankan. Yang Mulia, segel giok negara yang hilang selama 5 tahun telah berhasil ditemukan. Dulu Jepang memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri segel negara secara diam-diam. Saat itu karena takut menimbulkan malapetaka, aku merahasiakan hal ini. Setelah melalui perjalanan panjang selama 5 tahun, akhirnya segel itu kembali. Kelak, aku akan membersihkan dan membangun kembali Istana Phoenix, terus memenuhi misiku, dan menjaga negara Yan tanpa penyesalan meski harus bertaruh nyawa. Yanli? 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 Kamu kenapa, Yanli? Wushuang, bagaimana kabar Yanli sekarang? Racun dalam tubuh Yanli sudah ada sejak 15 tahun yang lalu. Racun ini khusus untuk menekan garis keturunan negara Guwu. Saat ini, garis keturunan dalam tubuh Yanli telah bangkit, maka racun ini pun mulai bereaksi. Tapi racun semacam ini, bahkan aku pun tidak tahu cara menawarnya. Wushuang, katanya kamu bisa membangkitkan orang yang sekarat dan menyembuhkan luka yang paling parah. Tapi kenapa kamu tidak bisa menawarkan racun ini? Aku belum pernah melihat racun ini sebelumnya, bahkan dalam kitab kuno guruku pun tidak pernah disebutkan. Aku, Wushuang. Tidak apa-apa. Bisa bertemu denganmu dalam hidup ini, aku sudah merasa sangat bahagia. Yanli. Yanli, Siapa bilang dia tidak bisa diselamatkan? hormat saya kepada Yang Mulia. Segera bangun, lupakan formalitas ini. Wushuang, pil obat ini bisa menawarkan racun dalam tubuh Yanli. Ini adalah ramuan obat dari negara Guwu. Dahulu kala penguasa negara Guwu terkena racun yang sangat mematikan yang membuat seluruh negeri runtuh. Demi mempertahankan keturunan Guwu, dia telah berjuang sekuat tenaga, menyegel garis keturunan Yanli, dan juga menitipkannya kepadaku. Tujuannya adalah agar kelak, setelah garis keturunan Yanli bangkit, dia bisa tetap hidup dengan sehat. Wushuang, saat Yang Mulia menitipkan Yanli kepadaku, beliau jugalah yang mengatur perjodohan kalian. Jika dilihat sekarang, ternyata bukan hanya kamu yang melindungi Yanli, tapi garis keturunan Yanli pun melindungimu. Tunggu apa lagi? Cepat berikan pada Yanli, biarkan dia meminumnya. Yanli, kamu akhirnya sadar. Di masa depan, kita tidak akan pernah berpisah lagi.